Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar lagi tentang supply chain. Materi pada hari ini adalah merancang jaringan supply chain. Perancangan jaring supply chain. Jaringan supply chain pada dasarnya merupakan hasil dari beberapa keputusan strategis berikut. Keputusan tentang lokasi, fasilitas produksi, gudang, dan di mana akan membeli bahan baku. Keputusan outsourcing, apakah mengerjakan sendiri suatu kegiatan tertentu atau mensubkontrakkan ke pihak lain. Keputusan tentang aliran produk atau barang pada fasilitas-fasilitas tersebut. Keputusan-keputusan desain jaringan supply chain. Peran fasilitas, apa peran tiap fasilitas, proses apa yang dilakukan di setiap fasilitas. Lokasi fasilitas, di mana lokasi setiap fasilitas. Capacity allocation, berapa besar kapasitas yang dialokasikan di setiap fasilitas. Alokasi pasar dan supply, apakah pasar apa yang harus dilayani setiap fasilitas. Sumber supply mana yang harus memasok setiap fasilitas. Jaringan supply chain dalam lingkungan bisnis dewasa ini harus semakin mudah berubah tanpa menimbulkan biaya yang lebih tinggi. Situasi ekonomi dan politik cepat berubah. Jaringan harus menyesuaikan. Tidak hanya mencakup fasilitas dalam suatu organisasi. Semua fasilitas di mana proses supply chain secara keseluruhan dilaksanakan, termasuk proses yang dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu subkontrak. Nah, perhatikan jaringan ini. Jaringan pertama itu, ini pabriknya di sini, tokonya di sini, gudangnya di sana ya. Nah, ini terlihat amburadul ya. Nah, perhatikan jaringan yang kedua diubah dengan menempatkan gudang di sini, pabrik di sini, dan toko di sini. Apa konsekuensi jika jaringan 1 diubah ke jaringan 2? Dari segi biaya, transportasi dari pabrik ke gudang, gudang ke toko. Biaya-biaya tetap, fixed cost yang berkaitan dengan fasilitas. Waktu respon, biaya persediaan dalam kurung inventory cost. Perbandingan, karakteristik. Biaya transportasi dari pabrik ke gudang jaringan 1 lebih besar, sulit mencapai dalam skala ekonomi kecil. Kemudian biaya transport dari gudang dan toko untuk jaringan lebih besar, rata-rata jarak kirim gudang toko lebih jauh. Kemudian jaringan 1 biaya tetap lebih besar karena setiap gudang perlu biaya tetap. Waktu respon untuk jaringan 1 lebih cepat, lead time pengiriman dari gudang toko lebih pendek. Jaringan 1 biaya persediaan lebih tinggi, tiap gudang punya stok sendiri. Nah, ini framework pengambilan keputusan untuk desain jaringan supply chain. Nah, framework for network design decision ini untuk supply chain strategi diinput dari kompetitif strategi dan internal constraint seperti kapital ya. Kemudian pertemuan strategi di dalam jaringan. Ini juga dipengaruhi oleh global competition. Kemudian yang kedua, fase kedua adalah regional facility configuration. Ini dipengaruhi oleh atau jaringannya dari production technoforce. Nah, dan berikutnya adalah competitive environment. Ini juga dipengaruhi oleh tarif dan pajak ya. Kemudian dipengaruhi oleh permintaan regional
atau regional demand, dan dipengaruhi politik tingkat perubahan dan resiko permintaan. Di fase ketiga ada distributable side. Ini dipengaruhi oleh metode produksi dan ketersediaan infrastruktur. Untuk fase keempat ini pemilihan lokasi dipengaruhi oleh faktor biaya dan biaya logistik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan rancangan supply chain. Faktor strategis, teknologi, makroekonomi, kompetitif, respon terhadap pelanggan, dan keberadaan dan biaya logistik serta fasilitasnya. Faktor strategis keputusan konfigurasi jaringan menentukan efektif tidaknya strategi yang diterapkan. Perusahaan yang ingin responsif terhadap pasar cenderung memiliki fasilitas yang lebih banyak dan dekat dengan pasar. Perusahaan yang berkompetisi berdasarkan harga biasanya mencari tempat-tempat yang murah untuk lokasi operasi dengan konsekuensi jauh dari pasar. Faktor teknologi berproduksi mempengaruhi signifikan pada keputusan jaringan. Jika teknologi produksi menunjukkan skala ekonomi tinggi, maka beberapa lokasi dengan kapasitas lebih tinggi lebih efektif ya. Perusahaan chip komputer memerlukan investasi tinggi. Jika biaya tetap fasilitas cukup rendah, maka banyak fasilitas lokal lebih dipilih untuk menurunkan biaya transportasi. Coca-Cola memiliki pabrik hampir di setiap wilayah karena responsif terhadap kebutuhan pasar dan mencapai efisiensi pengiriman. Faktor makroekonomi, tarif dan pajak insentif. Guangzhou memberikan bebas pajak dan insentif bagi para investor. Banyak perusahaan manufaktur mendirikan pabrik di Guangzhou. Nilai tukar mata uang dan risiko permintaan. Sebuah perusahaan Jepang menjual produk di Amerika akan terkena imbas karena menguatnya yen terhadap dolar Amerika. Kemudian infrastruktur. Adanya infrastruktur yang baik adalah syarat yang penting untuk menempatkan fasilitas di suatu daerah. Faktor kompetitif. Perusahaan harus mempertimbangkan strategi, ukuran, dan lokasi kompetitor saat merancang jaringan supply chain. Positif externalities. Kejadian di mana beberapa perusahaan yang lokasinya berdekatan dapat menguntungkan bagi semua pihak. Contohnya pompa bensin dan toko retail yang saling bersaing berkumpul di sebuah mall. Merancang jaringan supply chain merupakan kegiatan strategis supply chain yang mencakup keputusan tentang lokasi, jumlah, kapasitas, produksi, dan distribusi dalam supply chain. Keberadaan jaringan supply chain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah secara dinamis. Dari sisi pelanggan, jaringan yang baik harus mampu memberikan respon yang tinggi, lead time pendek untuk memperoleh barang, memberikan service level yang tinggi, kemampuan jaringan memasok dengan ketersediaan barang cukup tinggi, harus dilaksanakan secara efisien oleh supply chain. Rancangan jaring supply chain menjawab pasar mana yang akan menjadi target penjualan, berapa waktu kirim yang bisa dijanjikan, dengan biaya berapa di mana lokasi produksi dan distribusi yang akan dioperasikan, proses apa yang diserahkan ke pihak ketiga, berapa masing-masing kapasitas fasilitas yang harus digunakan, produk apa yang harus diproduksi di masing-masing produksi, produk apa yang harus disimpan di masing-masing gudang, produk mana yang akan memasok tiap gudang mana yang akan memasok tiap wilayah pasar. Jaringan supply chain jarang dievaluasi secara keseluruhan, biasanya hanya perubahan parsial sebagai akibat peluncuran produk baru
di wilayah pemasaran, distribusi yang sudah ada, pengembangan pasar, terjadi penggabungan perusahaan atau merger dan akuisisi, bersifat strategi sehingga perubahannya terjadi pada interval waktu yang relatif panjang, namun operasionalnya berlangsung terus-menerus. Jaringan supply chain kedua, ya. Berikutnya nih, jaringan supply chain yang berikutnya. Implementasi strategi supply chain hanya bisa berlangsung secara efektif apabila supply chain memiliki jaringan dengan konfigurasi yang sesuai. Lingkungan bisnis semakin dinamis sehingga keputusan tentang jaringan supply chain harus semakin berubah, ya, mudah berubah. Pertimbangan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis sangat penting dalam merancang konfigurasi suatu supply chain. Trade-off dalam merancang jaringan supply chain. Pertimbangan strategi supply chain dalam lingkungan bisnis sangat penting dalam merancang jaringan supply chain. Contoh, perusahaan yang ingin responsif akan menempatkan fasilitas produksi gudang dekat dengan pasar, berimplikasi pada ongkos supply chain yang lebih tinggi. Supply chain berkompetisi harga, akan mencari tempat yang murah untuk operasi walaupun akhirnya transportasi menjadi sangat jauh. Bagaimana dengan kondisi Coca-Cola, produk fungsional dengan biaya transportasi yang mahal? Nah, ini jaringan supply chain dengan distribusi. Nah, ini untuk yang pertama ya, itu pusat distribusinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 dengan jaringan cukup banyak ya. Terus jaringan supply dengan 2 distribusi, nah seperti ini. Ini menyebar arah ke sini atau ke sana. Implikasi tiap ya ongkos-ongkos supply chain dan kecepatan respon kebutuhan konsumen. 1. Ongkos transportasi dari pabrik ke gudang akan lebih besar, sulit mencapai skala ekonomi pengiriman, butuh banyak sumber daya pengiriman. Yang kedua, dengan dua distribusi center, rata-rata jarak kirim dari distribusi center ke terminal lebih jauh sehingga biaya pengiriman akan lebih besar. Biaya tetap yang akan berkaitan dengan fasilitas akan lebih besar pada satu, karena perusahaan harus membayar biaya tetap dan biaya operasional distribusi center. Waktu respon lebih cepat pada distribusi pada jaringan pertama. Biaya persediaan lebih tinggi pada jaringan pertama karena tiap gudang punya stok sendiri atau cycle stock dan staging stoknya sendiri-sendiri. Demikianlah pemaparan materi tentang jaringan supply chain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.